AI tidak akan menggantikan akuntan, tetapi akuntan yang menggunakan AI akan menggeser akuntan yang tidak menggunakan AI. Karena memang Jangan salahkan akuntansi, jangan salahkan kemajuan teknologi. It's your own fault. Bahasa gampangnya, make errors in your life. Ini mungkin saran yang nggak mainstream gitu ya. Buatlah kesalahan dalam hidupmu. Iya. Dari 100% milikmu, buatlah kesalahan 20%. Make room for errors. Izinkan dirimu berbuat kesalahan 20% aja. Assalamualaikum Pak Denny, selamat datang di Geraha Akuntan Jatim Pak Denny. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah Mas, sehat-sehat. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Jauh-jauh, tamu jauh kita kedatangan tamu jauh. Bapak dari Jakarta kan Pak? Ya, sekarang saya berdomisili di Jakarta. Tapi aku asli arek Surabaya. Tapi dulunya kan arek Surabaya, arek kan, Surabaya. Pak? Sampai sekarang bisa dikatakan masih arek Surabaya. Betul. Pak Denny ini sekarang di DPN ya Pak, betul. Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia. Betul. Terus juga jadi kepala ya Pak, kepala di kantor hukum FAFA ya. Ya, partner di FAFA. Ya. Itu dulu gimana ceritanya Pak? Dulu kalau nggak salah Bapak pernah menjabat Direktur Eksekutif di IAI Wilayah Jawa Timur Pak. Tahun berapa Pak kalau boleh tahu? Tahun 2004 sampai 2007. 2007, oh lumayan lama ya Pak? 2007 saya jadi Direktur Pendidikan dan Sertifikasi di IAI Pusat. Jadi kan, dari IAI Jatim ke sana? Ya, dari IAI Pusat itu sampai 2015. Sampai 2015 Pak? 2015 saya pindah ke ICAEW, Institute of Chartered Accountants in England and Wales. Itu sampai 2019. Saya jadi Direktur Eksekutif IAPI. Oh, kok bisa pindah ke IAPI Pak? Kan sebelumnya kan dari IAI ini selama ini. Kenapa kok pindah ke IAPI Pak? Sempat mencoba ke IAPI atau memang ada tantangan baru di IAPI? Diminta oleh pengurus IAPI pada waktu itu untuk menjadi Direktur Eksekutif di IAPI. Di Direktur Eksekutif? Ya, cuman saya bilang saya tidak bisa berlama-lama di IAPI karena ada target lain yang harus saya penuhi. Sehingga saya sampai 2021, kesepakatan 2 tahun sudah, kontrak saya selesai, saya tidak memperpanjang. Kemudian 2022 ikut kongres ya. Nah, terus terpilih jadi DPN ya. Jadi kembali lagi ke IAI. Kembali ke IAI. Ke IAI. Dengan berbekal pengalaman di IAPI, di ICAEW gitu ya. Kembali lagi ke IAI dan sekarang jadi DPN ya Pak. Ya. Periode berapa Pak? 2022 2026. Betul. Oh gitu. Jadi itu kira-kira latar belakang Pak Denny dari dulunya mantan Direktur Eksekutif di IAI Wilayah Jawa Timur sampai sekarang menjadi DPN IAI Pusat ya Pak. Jadi sebelum bisa jadi DPN, saya kan jadi partner di kantor hukum. Oh. Sebelum jadi DPN ya itu berarti Pak ya? Jadi kantor karena hukum. kan di DPN ini kan pekerjaannya yang voluntary ya. Kita Dewan Pengurus Nasional itu volunteer. Oh gitu Pak. Jadi tidak mendapat gaji atau tunjangan karena pure untuk memberikan amal baik gitu ya, dalam tanda kutip amal baik untuk organisasi profesi, untuk kemajuan profesi akuntan di Indonesia. Makanya orang yang duduk di DPN tuh harus sudah selesai dengan dirinya sendiri Mas. Yang di DPN. Jadi di DPN ya itu bukan ajang untuk mencari uang ya Pak ya? Bukan. Tapi untuk memberi dedikasi gitu ya Pak. Untuk organisasi keprofesian saat ini. Kok bisa Pak ke kantor hukum Pak? Kan Bapak kan dari latar belakang akuntan nih. Kok bisa sekarang ke hukum? Apakah pernah sertifikasi hukum atau memang? Enggak. Saya sertifikasi saya akuntan. Profesi saya akuntan, saya masih setia jadi akuntan gitu ya. Walaupun bidang pekerjaan saya sekarang banyak menangani masalah-masalah hukum. Nah, bagaimana ceritanya seorang akuntan kok bisa jadi partner di kantor hukum? Betul. Karena keahlian akuntan saya Mas. Oh gitu ya. Nah, sih kan? Nah, keahlian akuntan saya itu ternyata banyak relevan untuk teman-teman hukum. Di kantor pengacara itu, di mana di kantor saya itu paling banyak menangani kasus-kasus perdata. Seperti gugatan perdata untuk PKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang, gugatan pilot, kemudian skema investasi yang bodong di mana klien kami dirugikan. Nah, mereka ternyata teman-teman hukum itu, para lawyer itu butuh
keahlian akuntan dalam menilai bisnis model, bisnis proses, dan mengetahui ini investasinya benar nggak sih, angkanya bagaimana, karena logika akuntan itu yang membuat kita dibutuhkan. Jadi masuknya akuntan itu bisa ya Pak ke hukum? Bisa, tapi saya tidak berpraktek sebagai lawyer. Oke. Saya akuntan, jadi teman-teman kalau ada kasus untuk mencari tahu itu. Mencari tahu secara bisnisnya gimana, itu peran saya masuk di sana. Jadi masuknya akuntan di situnya, di hukumnya, bukan jadi lawyernya, betul? Bukan. Ya? Kalau mau jadi lawyer, saya kayak harus punya license lain, betul. Nah, kita perlu banyak belajar ke Bapak. Apalagi saya masih muda Pak, masih panjang sekali karirnya. Perlu banyak sekali yang ingin saya tanyakan. Sekarang yang sering dibicarakan tentang anak muda Pak. Anak muda. Sekarang muncul istilah Gen Z dan anak muda, generasi emas. Apakah Gen Z ini akan benar-benar akan mendominasi di segala sektor? Untuk sekarang katanya dari data Pak, memang Gen Z anak muda sekarang sudah mulai mendominasi di beberapa sektor, mulai dari sektor pertambangan, sektor dan sebagainya. Dan sedangkan kita akuntan itu bisa masuk di segala sektor. Betul begitu ya Pak ya? Pengalaman saya ya. Betul ya? Iya kan? Iya. Terbukti itu. Masuk jadi partner law firm. Ya. Betul. Langsung terbukti. Nah, karena memang semua sektor butuh seorang akuntan ya Pak. Butuh pengelola keuangan, anggaran dan sebagainya memang butuh. Tapi yang saya ingin tahu gimana pandangan Bapak terhadap anak muda sekarang yang sedang ramai dibicarakan. Apakah memang anak muda itu memiliki potensi atau memang anak muda ini hanya terlihat eksis saja seperti itu Pak? Gimana menurut Bapak? Selalu ada potensi Mas. Karena masa depan bangsa itu terletak di tangan anak mudanya. Bayangkan ketika saya itu termasuk generasi milenial kali ya. Sebelum Z itu kan milenial. Iya. Saya dulu juga menghadapi pertanyaan dari orang-orang, bagaimana sih generasimu itu dan bisa nggak menerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa ini dari anak-anak dari generasi sebelumnya gitu. Ya banyak yang skeptis gitu ya, banyak yang gamang dengan masa depannya. Tapi lihat sejauh ini negara ini sekarang yang memimpin adalah seusia saya kan, antara usia 36 sampai 45 tahunan ini yang saya memegang. Sekarang kalau Gen Z adalah rentang usia satu generasi di bawahnya, saya masih sepakat kita punya potensi. Masih punya potensi. Gitu ya. Dan kekuatan demografi Indonesia ini apabila digunakan dengan benar, ini benar-benar kita akan mencapai Indonesia Emas 2045. Betul. Kalau digunakan dengan benar. Nah, gitu Mas. Tapi secara umum saya sangat menaruh harapan besar dan punya image yang positif terhadap para Gen Z ini. Image-nya masih positif sampai saat ini ya Pak. Karena memang Gen Z memang sangat mendominasi untuk sekarang. Memang tenaganya, mulai dari tenaganya, kinerjanya mungkin sekarang terlihat bagus. Tapi nggak banyak juga loh Pak Gen Z yang untuk sekarang susah cari kerjanya. Itu entah dari individunya atau memang dari latar belakangnya, kita tidak tahu. Tapi memang ada beberapa Gen Z yang susah cari kerja di tahun-tahun sekarang ini Pak. Memang ada Gen Z yang sangat-sangat berpotensi, ada juga Gen Z yang susah sekali cari pekerjaan di saat ini Pak. Karena memang untuk kualifikasi pekerjaan sekarang Pak, khususnya akuntan, biasanya itu kualifikasinya minimal pekerjaan pengalaman 2 tahun kerja, sedangkan kita lulus fresh graduate saja belum ada pengalaman kecuali magang ya Pak. Nah, gimana kita mau cari pengalaman, gimana kita mau cari ilmu? Nah, itu menurut Bapak faktor apa saja yang menjadikan Gen Z sekarang ini susah, memang ada yang susah untuk mencari kerjaan. Faktor apa saja Pak menurut Bapak itu? Ya, sebetulnya mereka itu dibekali dengan privilege yang luar biasa dibanding masa-masa saya gitu ya. Contoh, dulu zaman saya cari akses beasiswa ke luar negeri itu susah Mas. Cari beasiswa susah ya? Cari akses beasiswa itu susah, cari informasi susah. Sekarang, asal punya keinginan ya, gitu ya. Kalau kita punya keinginan dengan algoritma pemrograman yang sekarang, sosial media dan artificial intelligence bisa nge-track kok. Kamu search di Google aja, tiba-tiba tentang cari beasiswa. Tapi kamu punya akun Instagram dan lain-lain sosial media. Dalam 2 hari itu akan kelewatan penawaran beasiswa. Konten dari Instagram, mungkin akun Instagram yang punya bisnis konsultan beasiswa. Zaman saya nggak ada Mas. Cari informasi aja susah gitu. Saat itu ya? Iya, makanya saya menaruh harapan positif terhadap anak-anak muda sekarang itu. Kenapa? Karena mereka bisa akses informasi secara mudah, cepat, dan gratis Mas. Betul.
yang nggak gratis itu kalau mabar. Ya kan? Iya betul Pak. Nah, dengan adanya kemudahan itu, mungkin mereka nggak melihat kemudahan ini sebagai sebuah berkah. Yang melihat justru generasi yang sudah lewat-lewat nih kayak saya ini. Iya. Seandainya mereka punya akses sekarang itu, waktu dulu saya punya, saya mungkin sudah sekolah saya di luar negeri sampai 30 universitas kali saya kuliah gitu ya. Sekarang nggak bisa. Tapi mereka justru dengan adanya kemudahan itu mereka nggak memanfaatkan itu. Betul. Jadi kalau mau ditanya what's wrong, what's the problem gitu ya. Sementara negara dan pemerintah itu menyediakan fasilitas akses internet yang sangat luas. Iya. Tanpa sensor. Ya kan? Iya. Tanpa sensor loh, bener kan ya? Iya. Saya dikatakan seperti itu. Segala macam bisa. Tapi kok kita nggak manfaatkan? Itu Mas. Mungkin generasi Bapak generasi Bapak mungkin bisa tahu kalau sekarang itu memang banyak sekali akses internet sangat cepat, segala berita, segala informasi lebih cepat karena Bapak merasakan saat dulu itu susahnya mencari informasi seperti apa. Nah, sekarang Gen Z sudah dewasa, sudah umur SMP sudah bisa mengakses handphone, Pak. Google mau cari informasi apapun sudah tahu, sudah mudah dan itu jadikan mereka malas untuk membaca, malas untuk mencari informasi, malas untuk berita. Kalau mereka memang ingin untuk informasi seperti beasiswa sangat banyak sekali kan Pak sampai sekarang, mulai dari LPDP, beasiswa ke luar negeri pun juga banyak sekali. Zamanku nggak ada LPDP, adanya beasiswa super semar gitu ya. Tapi nggak sebanyak LPDP gitu loh Mas. Sekarang LPDP sudah banyak sekali di luar negeri ya Pak ya. Dan itu jadi bahasan baru di sekarang ini karena memang LPDP sangat menguntungkan anak muda. Tapi memang banyak yang tidak bisa tidak ada keinginan mungkin ya. Iya. Tidak ada keinginan, tidak ada kemauan, tidak ada kemampuan. Nah, iya. Seperti itu, Pak. Ya. Ngomongin tentang artificial intelligence tadi, Pak, AI. AI ini sudah sering dibahas sekali di akuntan, di forum-forum akuntan sering sekali dibahas karena katanya kan memang akuntan akan tergeser oleh AI ini Pak, artificial intelligence. Semua pekerjaan akuntan akan digantikan memang Pak karena sekarang muncul aplikasi-aplikasi di Play Store, di App Store itu memang aplikasi yang mempermudah akuntan membuat laporan keuangan dan lain sebagainya memang mempermudah. Tapi kan ada beberapa pekerjaan yang tidak bisa digantikan oleh AI ya, seperti itu Pak. Nah, pertanyaannya Pak, memang apakah AI itu semenakutkan itu Pak? Kalau saya nggak takut ya, karena saya familiar. Mungkin bagi yang tidak tahu atau belum familiar, itu akan menjadi satu ketakutan yang luar biasa gitu ya, lebih berat dibanding ketakutan kehilangan pacarnya gitu ya. Karena masa depan itu paling penting sekarang mungkin untuk usia-usia lulusan baru gitu ya adalah mendapatkan pekerjaan yang layak kan gitu ya. Ya sudah digantui momok AI. Iya betul. Ya. Tapi kalau boleh saya katakan bahwa AI tidak akan menggantikan akuntan, tetapi akuntan yang menggunakan AI akan menggeser akuntan yang tidak menggunakan AI. Oh, seperti itu, Pak. Secara konsep seperti itu ya? Ya. Jadi kita memang harus adaptasi mungkin ya, Pak? Iya, akuntan atau lulusan akuntansi, sarjana akuntansi itu memang harus beradaptasi. Nah, kecepatan adaptasi tergantung apa? Tergantung berapa banyak waktu yang kita investasikan untuk belajar. Nah, itu bisa jadi peluang anak muda Pak. Iya. Untuk belajar. Kalau mau belajar. Itu. Betul. Anak muda kan sekarang lebih update mengenai teknologi, mengenai informasi kan. Sebetulnya mereka lebih update. Kita lebih update sebetulnya Pak tentang hal itu. Itu bisa jadi peluang kita untuk bersaing di dunia akuntan, bersaing di dunia karir ya Pak. Seperti itu. Betul. Betul ya Pak. Ya. Dan memang contoh begini ya Mas. Kalau mungkin teman-teman sudah dengar ChatGPT, betul, udah rame. Tapi yang advance sekarang oleh Microsoft, ChatGPT sudah ditransform menjadi Copilot. Iya. Di Copilot di artificial, sebetulnya itu sistemnya embednya si ChatGPT. Gitu ya. Cuma di Copilot ini memudahkan para pengguna pemilik akun Microsoft yang berbayar, gitu ya, subscribe itu untuk mengintegrasikan semua layanan AI itu ke dalam Microsoft ecosystem. Ya. Nah, mereka bisa memanfaatkan ini enggak gitu. Karena dengan GPT-4 update knowledge-nya sudah
paling baru per 2023 sudah. Contoh, tolong buatkan saya draft laporan tahunan dengan parameter 1, 2, 3, 4 itu dia sudah akan keluar. Paling ekstrim adalah kalau Anda pengguna Windows device, itu PDF diupload, suruh analyze, bisa. Bisa Pak, seperti itu. Untuk menganalisis. Tolong analisa ROI dan sebaiknya saya melakukan buy or sell atas saham ini gitu. Upload PDF dokumennya, dia akan memberi rekomendasi. Bisa membaca itu ya? Silakan dicoba pakai akun Microsoft yang berbayar. Berbayar yang subscribe ya Pak? Dan pakai Windows device, karena kalau Apple device dia belum bisa upload PDF. Tapi foto bisa. Contoh, kamu ada foto, ada teks, suruh analisa, dia bisa bercerita teksnya itu apa dan backgroundnya apa, sangat mendetail. Bayangkan kalau kita aja yang sudah sangat familiar dengan handphone, anak-anak generasi sekarang itu, tapi dia nggak tahu ada fasilitas itu. Betul. What a great loss to our generation gitu ya. Jadi kalau mau ditanya salah siapa ya, salah kalian sendiri, jangan menyalahkan orang lain gitu loh. Karena dibanding zaman saya dulu ketika masih muda itu hidup zaman Orde Baru, akses internet tuh nggak bisa Mas. Tidak secanggih sekarang ya Pak? Nggak ada internet dulu, ya kan? Nah, apalagi ngomong nggak boleh, akses informasi aja terbatas, TV-nya hanya bisa nonton TVRI gitu ya. Sekarang opsimu luas. Kalau sampai nggak bisa memenangi persaingan atas opsi dan fasilitas yang luas itu, salahkan diri kalian sendiri. Karena memang jangan salahkan akuntansi, jangan salahkan kemajuan teknologi. It's your own fault. Tidak ada yang salah dengan artificial. Tidak ada yang salah. Salahnya kalian sendiri. Ngapain waktu kalian menggunakan AI itu hanya untuk mabar? Betul ya. Bukan untuk kalian explore si Copilot atau Bing atau ChatGPT. Nah, kalau memang AI ini Pak, yang Copilot tadi bisa menganalisis laporan keuangan, terus tugas akuntan apa Pak? Memberi perintah. Memberi perintah. Kalau memberi perintah saja kan perusahaan-perusahaan bisa Pak. Untuk apa tulisan akuntan Pak? Ya untuk memberi perintah yang benar, menyatakan opininya. Oh, karena yang punya ilmu akuntannya. Akuntannya. Kita profesi, namanya profesi itu berarti punya pengalaman kerja. Pengalaman praktek profesian, lulus ujian profesi, menjalankan kode etik, taat PPL, dan tergabung dalam asosiasi profesi. Betul. Itu tidak akan pernah tergantikan oleh AI. Karena AI tidak memenuhi syarat sebagai profesi. AI secanggih apapun, itu masih menggunakan hukum komputer klasik. Betul. Kalau dulu saya belajar komputer itu sejak SMP, belajar spreadsheet-nya itu Lotus gitu ya. Pernah dengar program Lotus nggak? Belum kan? Belum. Lotus itu punyanya IBM dulu. Mirip Microsoft Excel. Tapi dulu? Dulu. Masih pakai disket yang besarnya sekian itu. Itu, saya diajari guru waktu SMP itu, garbage in, garbage out. Kalau kamu memasukkan input untuk diolah komputer itu informasi yang salah, keluarnya akan informasi yang salah. Dan itu sekarang masih berlaku di era AI sekarang. Siapa filteringnya adalah akuntan. Kalau perusahaan dia bukan seorang akuntan yang mengoperasikan, dia akan ada gunanya informasi itu, karena dia akan pasti meminta parameter yang salah, satu. Dan dia juga tidak bisa mengontrol hasil dari output itu, benar apa salah ini? Betul. Ya kan? Ya. Mereka bisa menginputnya, tapi mereka tidak ada ilmu untuk membaca itu. Untuk mengolahnya sebagai informasi yang bernilai bagi pengambilan keputusan. Untuk memberikan instruksinya pun juga perlu akuntan kan ya Pak? Iya. Betul. Karena tidak sembarangan memberikan instruksi 1, 2, 3. Ya. Bisa salah baca, bisa jadi hal yang salah jadi benar. Ya. Dan yang seharusnya salah jadi benar, seperti itu ya Pak. Ya. Jadi memang meskipun perusahaan tahu bahwasanya Copilot ini tadi bisa untuk menganalisis laporan keuangan mereka, tetapi mereka tidak bisa seenaknya mengoperasikan, tidak semudah itu mengoperasikan, membacanya. Ada trust issue, Mas. Iya kan? Itu, Pak. Apakah memang benar mesin ini bisa dipercaya? Ya. Apakah mereka disumpah untuk bisa dipercaya? Ya. Nah, itu. Selama hukum garbage in, garbage out itu masih berlaku, maka jangan harap AI ini atau teknologi ini akan menggantikan kita. Yang ada itu tadi, manusia yang menggunakan AI akan menghabisi manusia yang tidak menggunakan AI. Itu memang harus update terus ya Pak?
Karena teknologi update sekali. Sepanjang 2023 saja AI update berapa kali, Pak? Secara cepat sekali informasi teknologi. Dan kalau akuntan menggunakan bantuan AI dalam mengerjakan pekerjaannya, itu 50% pekerjaannya itu akan lebih cepat, lebih efisien, lebih presisi. Oke. Betul. Nah, memang AI ini sangat-sangat sering dibicarakan ya Pak, mengenai AI ini. Tapi yang ingin saya tahu juga Bapak kan dari latar belakang background yang sangat panjang ya Pak. Dari dulu, dari masa muda Bapak akuntansi betul ya Pak? Lulusan mana Pak kalau boleh tahu? Dari Airlangga. Universitas Airlangga. Nah, sampai sekarang bisa jadi TPN. Kita pengen tahu Pak, kita anak muda, anak Gen Z pengen tahu apa yang Bapak lakukan di umur 25 tahun dulu. Itu pertanyaan, bisa jadi seperti ini Pak? Itu pertanyaan yang cukup bagus ya. 25 tahun itu saya sudah menikah Mas. Oh iya Pak? Iya. Saya menikah umur 24 tahun. Setelah lulus langsung menikah gitu Pak? Sebetulnya kan lulusnya itu umur 21 tahun. Ya kan? Nggak langsung menikah. Tapi kondisi itu saya dulu menikah ketika masih belum bekerja. Kalau kamu tanya 25 tahun ngapain? Ya aku sudah punya istri. Oke. Iya Pak. Ya. Terus untuk karirnya Pak, setelah lulus dulu Bapak kemana dulu? Setelah lulus. Apa jadi sebelum lulus saya sudah ikut di kantor akuntan publik, salah satu dosen UNER juga. Sekarang sudah jadi profesor beliaunya. Terus kemudian saya juga dari akuntan publik itu masuk ke penerbitan di Surabaya, penerbitan surat kabar sebagai internal control. Kemudian setelah itu saya bergabung dengan IAI Jawa Timur sebagai direktur eksekutif. Di umur berapa itu Pak? 27 tahun. 27 tahun sudah jadi direktur eksekutif di IAI wilayah Jawa Timur. Ya. Dan semenjak itu ya saya mengakhiri karir profesional saya juga masih sebagai direktur kan gitu ya, terakhir di IAI. Jadi memang panjang sekali karir Bapak dari dulu. Pengalaman karir Bapak memang sangat-sangat bisa diambil pelajarannya dari situ ya Pak? Iya. Gini Pak, ini satu pertanyaan yang sering saya tanyakan ketika saya ngobrol dengan orang lain, terutama yang lebih berumur dari saya Pak. Saya tanya ke banyak orang, dan ini saya tanyakan ke Bapak. Apa yang akan Bapak lakukan jika Bapak bisa kembali lagi ke umur 25? Kesalahan-kesalahan apa yang akan Bapak perbaiki, dan skill apa yang akan Bapak tingkatkan di umur 25 tersebut Pak? Ya kalau saya sih karena itu sudah lewat dan sejauh ini saya merasa diberkati oleh Tuhan, ya aku sih nggak ingin balik 25 tahun mengoreksi kesalahan saya gitu. Gitu. Tapi yang saya inginkan dalam sisa umur hidup saya ini saya bisa berbuat apa? Apa yang belum bisa saya raih cita-cita saya? Karena masa lalu tidak untuk disesali gitu ya. Saya juga nggak ingin membayangkan masa lalu. Cuman impian-impian saya mana yang belum tercapai ini yang harus saya penuhi di masa saya masih hidup. Fokus ke depan berarti ya Pak? Fokus ke depan. Nah, hanya saja memang apa yang bisa saya sempurnakan sehingga dalam masa hidup ini semua cita-citaku tercapai. Kalau satu itu jadi manusia pembelajar terus-menerus, karena zaman terus maju, usia terus bertambah, kemudian hidup ini bertumbuh, gitu ya. Dan satu-satunya jalan adalah mengikuti pertumbuhan itu. Usia tidak menjadi kendala. Betul. Muda tua tidak menjadi kendala ya Pak? Dan jadi kendala. Yang penting terus tumbuh ya. Belajar, mendapat pelajaran atas apa yang dipelajari, terus aplikasi dan meraih kesuksesan. Rumusnya itu saja kok. Jadi tua muda mereka punya potensi sendiri-sendiri ya Pak? Ya. Muda punya potensi sendiri, tua pun punya potensi sendiri. Mungkin Bapak lebih fokus ke masa depan, ingin meraih prestasi di masa depan. Mungkin ada beberapa wejangan Pak untuk kita di umur 25 tahun. Jangan melakukan hal apa-apa yang perlu kita tingkatkan, skill apa yang perlu kita tingkatkan untuk bersaing di dunia karir saat ini Pak. Yang jelas saya tidak akan menyarankan untuk jangan segera menikah gitu ya. Karena saya dulu hidup saya selamat ya saya menikah muda gitu. Kalau ukuran sekarang kan muda itu umur 24 tahun gitu. Betul Pak. Dan episode itu saya menikah ketika belum bekerja itu juga bukan episode hidup yang perlu saya sesali karena saya masih bahagia gitu.
gitu ya. Tapi untuk tips anak muda sekarang tadi, fasilitas kalian tuh jauh lebih banyak, kemudian yang kalian punya itu jauh lebih banyak dibanding generasi saya, maka manfaatkan. Yang paling berbahaya adalah kalau kita tidak punya keinginan, Mas. Teruslah bermimpi dan raih mimpimu dengan segala kemudahan. Itu jangan takut halangan. Iya, tenang aja kok, ambil resiko itu gampang, asal jangan resiko yang menantang maut gitu ya. betul. Take it easy, paling ya dipermalukan, dibully orang itu sudah sesuatu yang hal biasa. Itu memang perlu ada di hidup kita. Jadi kalau mau bahasa gampangnya, make errors in your life. Ini mungkin saran yang nggak mainstream gitu ya. Buatlah kesalahan dalam hidupmu. Iya. Dari 100% milikmu, buatlah kesalahan 20%. Make room for errors. Izinkan dirimu berbuat kesalahan 20% aja. Nanti dampaknya lihat terhadap kesuksesan kalian di masa depan. Itu akan membentuk kita di masa depan. Itu lompatan nasib baik itu akan apa istilahnya? Akan terakumulasi, Mas. Jadi kalau contoh orang dari mengawali karir kemudian jadi direktur, dia butuh 5-10 tahun. Enggak, 3 tahun jadi direktur bisa. Setahun pun jadi direktur bisa. Itu tadi, make room for errors. Karena yang mainstream itu ngomong, jangan sekalipun berbuat kesalahan. Itu membuat kita menjadi risk averse gitu ya. Kita menjauhi resiko. Padahal kalau mau berkembang itu harus menjadi seorang risk taker. Iya, ambil resiko. Iya. Berani ambil resiko. Make room for mistake. Buat kesalahan 20%. Jadi kesalahan itu bukan hal yang memalukan ya, Pak? Enggak. Memang harus disengaja kita berani berbuat salah gitu loh. Semua orang pernah salah, semua orang pernah gagal. Itu yang akan membentuk kita di masa depan. Betul seperti itu ya, Pak? Kalau ada iklan dulu yang bagi saya juga inspirasi, iklan di TV itu, berani kotor itu baik. Ya saya masih inget itu, Pak, salah satu masih brand. Jamani ya? Iya, masih Jamani. Berani kotor itu baik. Berani kotor itu baik. betul. Iya, sangat menarik sekali, Pak, pembahasan kita. Tapi memang keterbatasan waktu, kita harus cukupkan perbincangan kita. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan, Bapak. Amin, insyaallah. Ilmu-ilmu yang saya dapatkan sangat banyak sekali, mulai dari artificial intelligence. Kita tidak boleh takut dengan adanya artificial intelligence ini. Kita harus bisa mengoperasikan artificial intelligence ini jadi lebih baik. Kita nggak boleh terlalu gaptek. Betul, bisa dikatakan seperti itu ya, Pak? Kita tidak boleh gaptek dan kita harus terus berkembang. Seperti itu ya, Pak. Ya, mungkin cukup sekian, Bapak. Kita perbincangan hari ini. Semoga kita bisa ditemukan di lain kesempatan. Amin. Semoga Bapak selalu sukses dengan karir Bapak. Semoga selalu sukses, sehat, jasmani, rohani. Keluarga Bapak juga diberi kesehatan. Baik, sekian Bapak. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.